Kejutan besar bagi para penggemar sepak bola tanah air. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) telah mengumumkan secara resmi skuad Timnas Indonesia yang berisikan 28 pemain untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua melawan Vietnam. Dalam pengumuman tersebut, terdapat 4 pemain naturalisasi baru yang dipanggil Shin Tae-yong untuk bergabung dengan Timnas Indonesia, yaitu Jay Itzes, Tom Haye, Nathan Jo Aon, dan Ragnar Oratmangun. Jay Itzes diketahui telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses naturalisasinya, sedangkan yang mengejutkan, Tom Haye, Nathan Jo Aon dan Ragnar Oratmangun meskipun proses naturalisasi mereka belum sepenuhnya selesai, ketiga pemain tersebut tetap dipanggil ke Timnas Indonesia. Pengumuman ini sontak menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan di kalangan penggemar sepak bola nasional. Akankah ketiga pemain tersebut bisa dimainkan? Good morning ladies and gentlemen. Selamat pagi. Selamat pagi. Kabar baik buat Timnas Indonesia, proses naturalisasi pemain keturunan Tom Haye, Ragnar Oratmangun dan Marten Paes telah disetujui DPR RI. Lewat rapat daring Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI dengan ketiga pemain keturunan tersebut, memutuskan untuk menyetujui proses naturalisasi ketiganya. Ketiga pemain keturunan tersebut menyusul Nathan Jo Aon yang lebih dulu proses naturalisasinya disetujui DPR RI, sehingga keempat pemain keturunan itu hanya menyisakan satu tahap lagi untuk jadi WNI, yaitu pengambilan sumpah. Namun sejauh ini, Nathan Jo Aon yang sudah mendapatkan persetujuan jadi WNI dan tinggal menunggu pengambilan sumpah sejak Desember 2023, sampai saat ini belum jelas kapan ia akan diambil sumpah WNI-nya. Berbeda dengan Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Marten Paes, setelah mendapat restu dari DPR, PSSI menjadwalkan ketiga calon pemain naturalisasi tersebut untuk mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia pada pekan depan, tepatnya tanggal 12 Maret 2024. Nantinya, ketiga calon pemain naturalisasi itu dijadwalkan datang ke Indonesia pada tanggal 11 Maret untuk kemudian satu hari berikutnya mengambil sumpah setia sebagai WNI. Sekalipun tanggal 12 Maret diketahui menjadi hari libur nasional karena bertepatan dengan cuti bersama Hari Suci Nyepi. Namun, PSSI telah berkomunikasi dengan instansi terkait untuk tetap membuka kantornya demi mewujudkan sumpah WNI ketiga calon pemain naturalisasi tersebut. Dengan rencana pengambilan sumpah itu, Wakil Ketua PSSI, Zainuddin Amali berharap ketiga pemain tersebut dapat langsung berpartisipasi memperkuat Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua, yang mana Timnas Indonesia akan dua kali melawan Vietnam pada 21 Maret di Gelora Bung Karno, dan 26 Maret di Mai Dinh International Stadium Vietnam. Perlu diketahui, batas pendaftaran pemain ditutup pada 13 Maret 2024, yang artinya PSSI masih memiliki waktu untuk mendaftarkan Tom Haye, Nathan Jo Aon dan Ragnar Oratmangun ke skuad Timnas Indonesia. Sedangkan Marten Paes kemungkinan baru bisa gabung ke Timnas Indonesia di waktu mendatang karena ia masih terganjal aturan player eligibility FIFA yang membuat pergantian federasinya jadi terkendala. Kemudian pertanyaan muncul, apakah bisa proses perpindahan federasi Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Jo Aon kelar dalam waktu satu hari? Jawabannya bisa, sekalipun waktu pengambilan sumpah WNI dengan batas waktu pendaftaran pemain terbilang sangat sempit. Namun dengan adanya kantor FIFA di Jakarta memberikan keuntungan bagi PSSI yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses perpindahan federasi ketiga pemain naturalisasi tersebut. Ragnar Oratmangun merupakan pemain berposisi penyerang winger yang saat ini membela klub Fortuna Sittard yang mentas di Eredivisie Belanda dengan status pinjaman dari FC Groningen. Ia diketahui memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Maluku. Sedangkan, Tom Haye merupakan pemain yang berposisi gelandang dari klub Heerenveen yang mentas di Eredivisie Belanda. Ia diketahui memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Sulawesi dan nenek yang berasal dari Solo. Kemudian Nathan Jo Aon, merupakan pemain yang berposisi bek kiri dari klub SC Heerenveen, satu klub dengan Tom Haye. Ia diketahui memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Semarang. Kemudian Marten Paes, pemain keturunan Indonesia ini merupakan kiper utama klub divisi pertama Liga Amerika Serikat, yakni FC Dallas. Ia diketahui mempunyai darah Indonesia dari garis keturunan neneknya yang merupakan orang Maluku. Kepastian keberlanjutan proses naturalisasi ini pun dimanfaatkan Shin Tae-yong selaku juru taktik Timnas Indonesia untuk langsung memasukkan Tom Haye, Nathan Jo Aon, dan Ragnar Oratmangun ke skuad Timnas Indonesia. Ketiga pemain naturalisasi tersebut kini menanti debut mereka bersama Timnas Indonesia.
Permainan mereka yang sudah teruji di kompetisi kasta tertinggi benua Eropa, tentu akan membuat skuad Garuda semakin kuat. Dengan kedatangan pemain-pemain naturalisasi ini, sederet bintang timnas Indonesia pun layak ketar-ketir posisi mereka akan tergeser. Ivar Jenner misalnya, yang patut khawatir akan tergusur ke bangku cadangan dengan hadirnya Tom Haye, gelandang andalan klub SC Heerenveen di Eredivisie. Satu slot gelandang sentral timnas Indonesia hampir bisa dipastikan akan jadi milik Tom Haye andai dia nanti fit dan tersedia untuk laga kontra Vietnam. Pun para gelandang yang menit bermainnya sudah tergerus pada Piala Asia 2023 lalu, macam Mark Klok dan Ricky Kambuaya, hampir pasti bakal semakin minim untuk bisa unjuk gigi di lapangan bersama timnas Indonesia. Sementara itu, kedatangan Ragnar Oratmangun bisa mengancam posisi nama-nama macam Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, hingga para striker seperti Rafael Struijk ataupun Dimas Drajat. Ragnar Oratmangun, yang merupakan bintang Fortuna Sittard di Eredivisie, sebenarnya berposisi asli sebagai winger kiri. Namun di musim 2023-2024 ini, Oratmangun justru lebih sering diplot sebagai gelandang serang yang lebih ke tengah, ketimbang posisi aslinya sebagai winger kiri. Oratmangun juga pernah sekali dimainkan sebagai penyerang tengah musim ini, bahkan juga pernah sekali diplot jadi gelandang tengah. Hal ini menunjukkan jika pemain berdarah Belanda Indonesia ini merupakan pemain yang serba bisa.